Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa penggemar program LPBKI, kali ini kami akan menghadirkan Bapak Dr. Samswati Rusdi, Wakil Ketua LPBKI, yang akan membahas tentang disertasi beliau, yaitu tentang pengembangan pemikiran dakwah Buya Hamka. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa sekalian, untuk tidak berpanjang waktu, kami langsung saja bertanya tentang apa kekaguman beliau, ya, Buya Samswati Rusdi terhadap Buya Hamka, sehingga tertarik untuk menuliskan sebuah disertasi tentang Buya Hamka. Silakan, Buya. Terima kasih Pak Mustafa Helmi yang saya hormati, bersama pemirsa di mana saja berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi sulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Kiai Mustafa Helmi yang pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan bagaimana podcast LPBK ini dilaksanakan terkait dengan perkembangan pemikiran dalam dunia Islam. Tapi kali ini kita membahas persoalan bagaimana pemikiran Buya Hamka dalam dakwah dan metode dakwanya. Nah, pertanyaan dari Kiai Mustafa Helmi tadi itu luar biasa dan sangat bagus, bahwa motivasi saya dalam hal untuk menulis bagaimana perkembangan dakwah Buya Hamka ini atau pola-pola pikir beliau, ya karena beliau ini di samping tokoh nasional, tapi beliau adalah tokoh orang Minangkabau atau tokoh di Sumatera Barat. Bagaimana kemudian beliau bisa diangkat sebagai pahlawan nasional, ya, itu sesuatu hal yang paling berharga dalam diri beliau, dan ini adalah sesuatu hal yang menarik bagi saya untuk dibahas, bagaimana beliau ini kemudian sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang juru dakwah, sebagai seorang penulis, dan sebagai seorang sastrawan. Inilah motivasi saya, bagaimana kemudian beliau itu saya jadikan sebagai titik poin dalam membahas disertasi ini, bahwa dakwah-dakwah yang beliau kembangkan di dalam masyarakat itu sangat humanis dan sangat-sangat banyak menarik massa, sehingga ketika beliau berdakwah kemana-mana luar biasa diikuti oleh sekian banyak umat, baik itu umat Islam maupun umat di luar Islam. Nah, sehingga saya menarik apa yang beliau terahkan, beliau torehkan di dalam buku-bukunya. Inilah persoalan-persoalan yang menarik bagi saya dan memotivasi saya untuk menguraikan dan mengelaborasi bagaimana dakwah atau mungkin pemikiran-pemikiran beliau dalam dunia Islam. Mungkin ada satu contoh apa yang menarik dari dakwah Buya Hamka. Nah, terkait dengan contoh beliau dalam menyampaikan dakwahnya, ya karena memang beliau itu berpedoman dalam hal dakwahnya itu dalam surat An-Nahl. Ya, kita baca dalam bukunya Tasawuf Modern itu, lalu kemudian kita baca lagi dalam tafsirnya Al-Azhar. Beliau antusias ketika membahas surat An-Nahl ayat 125. Bunyinya, ud'u ila
sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, ini ayat yang beliau kutip dalam Al-Quran. Bagaimana beliau menyampaikan metode dakwanya, bagaimana beliau menganalisa, dan sehingga dakwanya itu tertarik dari semua orang yang mendengarnya. Baik yang saya katakan tadi, umat Islam maupun orang di luar Islam. Nah, yang menarik kita lihat metode dakwah beliau itu ketika beliau dipenjarakan oleh Presiden Soekarno, ya, sama-sama almarhum kedua-duanya, di mana beliau ini dari sisi politik berseberangan. Nah, sehingga kemudian ketika Buya Hamka menyampaikan dakwanya di bidang politik dan mengkritik pemerintah, Presiden Soekarno sangat tidak senang dan merasa tersinggung. Akhirnya apa? Buya Hamka dipenjarakan oleh Presiden Soekarno. Nah, itu lebih kurang 2 tahun. Nah, ketika beliau dipenjara, ya karena Allah itu memberikan rahmat dan berkah kepada kehidupan beliau, sehingga beliau dapat menyelesaikan tafsir Al-Azhar itu di dalam penjara selama 2 tahun. Sebanyak 12 jilid kalau tidak salah itu. Dakwah beliau, ya, yang kemudian kita lihat lagi waktu Presiden Soekarno menghadapi sakratul maut, menghadapi kematian, sehingga yang terjadi apa? Ajudannya Soekarno disuruh oleh beliau untuk menemui Buya Hamka, untuk bisa Buya Hamka melihat keadaan Presiden Soekarno. Padahal itu beliau berseberangan itu. Di dalam sejarah kita juga baca bagaimana Buya Hamka itu kedatangannya ke rumah Di Wisma Yasud. Soekarno, ya, itu penuh dengan intrik-intrik yang tidak senang banyak orang waktu itu. Ketika Soekarno memerintahkan ajudan untuk menjemput Buya Hamka supaya beliau mentalkinkan Soekarno dalam keadaan sakratul maut, beliau tidak menolak. Tapi alhamdulillah beliau berangkat segera dan menghadap Soekarno rumahnya ketika Di Wisma Yasud ini. ya. Nah, di situ kejadiannya. Ketika Presiden Soekarno dalam keadaan sakratul maut itu, Buya Hamka mentalkinkan. Apakah Soekarno bisa ditalkin apa tidak? Beliau bisa membacanya dengan baik dan sempurna atau bagaimana? Itu tidak dijelaskan banget. Tapi yang jelas dakwanya Buya Hamka di situ masuk. Sehingga Soekarno sampai mengatakan menjelang meninggalnya dunia itu, saya kalau meninggal dunia tolong disolatkan oleh Buya Hamka. Beliau jadi imamnya. Yeah. Nah, begitu hebat beliau dalam hal menghadapi lawan politik yang ketika itu diminta oleh orang jangan hadir, jangan datang. Karena ini sudah menzolimin seorang ulama. Nah, kan begitu banyak pendapat daripada umat ketika itu. Sehingga Buya Hamka tidak mau. Nah, ini yang dimaksud dengan dakwah Buya Hamka tadi dalam Al-Quran surat An-Nahl itu. Yeah. Dakwah bil hasanah, dengan hikmah dan bijaksana. Yeah. Walaupun orang itu marah, bagaimanapun hebatnya dia kejengkelannya kepada seseorang, ya, tapi Buya Hamka tidak pernah mau membalas dengan kejengkelan. Nah, itu yang saya sangat salut dengan Buya Hamka. Mungkin seperti Buya ya. Kan selama ini ada istilahnya itu cara dakwah Buya Hamka itu merangkul bukan memukul. Nah, kan ada istilahnya merangkul. Itu kan. Ya, itu kan jadi seperti tidak itu. memukul. Tidak memukul. Jadi orang itu harus dirangkul. Ya. Bukan harus merangkul. dipukul. Ya. Mungkin seperti itu mungkin yang dilakukan. Iya, benar. Itu yang hikmah tadi itu. Iya. Iya. Mengajak orang berdialog dengan ilmu dan segala macam, bukan mengejek orang. Iya, betul. Iya. Nah, jadi merangkul dan tidak memukul. Iya. Benar. Di televisi
bukan berhitung lagi. Ya. Karena televisi Republik Indonesia TVRI dulu satu. dari, Baru TVRI satu. Ya, TVRI. Kalau soal dakwah beliau langsung dan face to face, berhadapan langsung dengan beliau saya sudah pernah. Ya. Ketika beliau berkunjung ke Sumatera Barat, Ya, saya waktu itu masih kuliah itu. Ya, masih dalam menyelesaikan S1. Di televisi bukan berhitung lagi. Ya. Karena televisi Republik Indonesia TVRI dulu satu. dari, Baru TVRI satu. Ya, TVRI. Setiap pagi itu, apalagi RRI. RRI tiap pagi menyiarkan ceramah Buya Hamka itu. Nah, kalau di TVRI malam Kamis. Ya. Malam Kamis apa malam Jumat ya? Malam Jumat. Malam Jumat, ya. Saya sering mengikutin. Ya. Karena kalau Buya Hamka yang sudah memberikan ceramah atau narasumber di televisi itu banyak sekali yang nonton di depan televisi itu. Ya. Waktu itu televisi kan masih hitam putih kan. Ya. Tahun 70-an kalau tidak salah. Saya masih umur 12 tahun lah waktu itu. Ya. Udah tamat SD saya. Ya. Nah, Buya Hamka itu sudah saya kenal, itu saya jadikan sebagai Ya, panutan. Ya. Nah, ketika beliau berkunjung ke Sumatera Barat tahun 81 apa 82? 82 itu sudah meninggal ya? 81 meninggal. Nah, 78. Oh, 78 ya. 78. Beliau berkunjung ke Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Kota Padang waktu itu. Nah, beliau berceramah di situ sekaligus langsung khotbah Jumat. Hari itu hari Jumat. Nah, saya melihat, ini yang Buya Hamka. Tuh kagum banget saya itu. Yo, pakaiannya, beliau jalan udah pakai tongkat tuh. Cuman salut dengan tongkat itu beliau semakin bersemangat. Nah inilah yang memang sangat saya perhatikan, dakwah beliau tuh luar biasa. Buya Hamka waktu itu pakai sorban atau Pakai sorban. Pakai sorban, pakai gamis. Gitu. Enggak. Kadang peci hitam tapi pakai sorban di Cekalungan. Tapi tidak pakai gamis. Gamis waktu itu belum ada. Jas, pakai jas dia. Pakai jas, pakai baju peci hitam, bajunya putih. Iya, terus sorban di sini. Pakai jas dan pakai kain sarung. Sarung, ya. Sarung benar. Ya. Sorbannya dililit ke lehernya. Ya. Di situ kalau menjadi imam di Masjid Al-Azhar pakai jubah. Iya benar. Iya benar. Memang beliau itu kan imam besarnya Masjid Al-Azhar itu. Dan sekaligus ketua yayasan waktu itu kan. Terima kasih Buya. Pemirsa, terima kasih. Ini Buya Hamka menarik. Menurut saya Buya Hamka itu adalah yang fasih lisannya berceramah. Fasih tulisannya karena beliau aja penulis-penulis yang bagus. Dan juga fasih akhlaknya karena akhlaknya juga banyak dipujikan orang. Karena itu mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam episode berikutnya tentang Buya Hamka yang kedua. Dakwah Buya Hamka yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.